Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu. Kita dari kelompok 6, ada Ahmad Sabikun Nugraha, absen 1, dan saya, Muhammad Ikram Reza, absen 15. Di sini kita akan mempresentasikan sistem PLTA yang berjudul Dam dan Reservoir. Baik, ini ada materi tentang dam dan reservoir. Yang pertama adalah pengertian dam, yang kedua fungsi dam, yang ketiga jenis-jenis dam, yang keempat pengertian reservoir, yang kelima jenis-jenis reservoir, yang keenam fungsi reservoir, dan yang terakhir survei dan investigasi. Baik, yang pertama yaitu adalah pengertian dari dam itu sendiri. Dam atau biasa sering disebut dengan bendungan itu adalah sebuah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Seringkali bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain itu ada beberapa pengertian dari dam sendiri menurut para ahli, ada tiga. Mungkin dari salah satunya ada menurut Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia, bendungan adalah bangunan yang berupa tanah, bata, beton, atau pasangan batu yang difungsikan selain untuk menampung air, dapat juga dibuang untuk menampung limbah tambang atau sumur. Yang kedua adalah fungsi dam. Fungsi dam terdiri dari yang pertama irigasi, yang kedua penyediaan air baku, yang ketiga sebagai PLTA, yang keempat pengendali banjir, yang kelima perikanan dan tempat wisata. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari dam itu sendiri. Pembagian jenis dari dam itu dibagi ada 6, yaitu berdasarkan ukuran, tujuan pembangunan, penggunaan, jalannya air, konstruksinya, dan fungsinya. Untuk berdasarkan ukuran ada 2, yaitu bendungan besar dan bendungan kecil. Yang kedua berdasarkan tujuan pembangunan ada single purpose dam dan multi purpose dam. Selanjutnya berdasarkan penggunaannya ada 3, yaitu storage dam, yang kedua diversion dam, dan distension dam. Selanjutnya berdasarkan jalan airnya ada 2, overflow dam dan non-overflow dam. Selanjutnya berdasarkan konstruksinya ada homogeneous dam, yang kedua zone dam, yang ketiga fill dam, dan yang keempat ada concrete dam. Yang terakhir adalah berdasarkan fungsinya ada primary cover dam dike, ada cover dam, main dam, high level dam, saddle dam, atau dike level. Dan yang terakhir ada industrial waste dam. Selanjutnya adalah contoh bendungan. Contoh bendungan di Indonesia terdiri yang pertama bendungan Sigura-gura di Sumatera Utara, bendungan Batu Batu Tegi di Lampung, bendungan Jatiluhur di Jawa Barat, bendungan Gajah Mungkur di Jawa Tengah, dan yang terakhir bendungan Karangkates di Jawa Timur. Dan ada juga bendungan di dunia, contohnya adalah bendungan Kariba di Zimbabwe, bendungan Barasvik di Siberia, bendungan Ako Sombo di Ghana, bendungan Daniel Johnson di Kanada, dan yang terakhir bendungan Aswan di Mesir. Selanjutnya adalah pengertian dari reservoir. Reservoir adalah suatu tempat yang terakumulasi fluida hidrokarbon, yaitu yang berupa gas, oil, dan water, yang telah bermigrasi dari source rock atau batuan induk. Jadi prosesnya pertama-tama fluida membentuk batuan induk yang kemudian diolah di kitchen. Setelah diolah, fluida bermigrasi ke reservoir. Fluida hidrokarbon ini dibawa migrasi oleh batuan pembawa atau carrier bed. Setelah sampai di reservoir dan terjebak oleh perangkap atau jebakan, seperti terjebak oleh sebuah lipatan, kemudian fluida tidak bisa migrasi dan akhirnya terakumulasi di reservoir. Nah, batuan reservoir umumnya terdiri dari batuan sedimen, yaitu berupa batu pasir atau batu karbonat, dan batu shale atau lempuk.
Baik, di sini parameter-parameter di dalam reservoir yang pertama adalah adanya batuan induk atau source rock, dan yang kedua adanya batuan reservoir rock, yang ketiga adanya batuan perangkap, dan yang keempat adanya batuan penutup atau cap rock, dan yang terakhir adanya jalur imigrasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis reservoir. Berdasarkan jenis-jenis reservoir ada 3, yaitu berdasarkan perangkap reservoir, yaitu berupa perangkap struktur, perangkap lipatan, perangkap patahan, perangkap stratigrafi, dan perangkap kombinasi. Selanjutnya berdasarkan fasa fluida sendiri, ada reservoir minyak, reservoir kondensat, reservoir gas, kering dan basah, dan reservoir retrograde gas. Selanjutnya ada berdasarkan mekanisme pendorong. Ada water drive reservoir, gas cap drive reservoir, solution gas drive reservoir, segregation drive reservoir, dan combination drive reservoir. Baik, selanjutnya ada peralatan pada reservoir. Yang pertama adalah perpipaan, terdiri dari pipa inlet, pipa outlet, pipa pemperas, pipa udara. Dan yang kedua adalah pengukuran debit air. Biasanya alat pengukur debit air dipasang pada pipa air masuk ke reservoir dan atau pada pipa air keluar di reservoir. Yang ketiga ada lubang inspeksi, yaitu digunakan untuk mengontrol atau untuk masuk ke dalam reservoir. Dan yang keempat adalah alat penunjuk tinggi muka air dalam reservoir. Dan yang terakhir adalah tangga. Tangga tersendiri itu untuk naik ke menara reservoir dan untuk masuk ke dalam reservoir. Selanjutnya adalah fungsi dari reservoir. Untuk fungsi dari reservoir yaitu untuk menambahkan tekanan air pada jaringan distribusi, atau khususnya untuk reservoir jenis menara. Selanjutnya sebagai tempat pencampuran air dengan larutan kimia, terutama membunuh disinfektan. Selanjutnya agar tekanan air pada pipa distribusi relatif stabil, sebagai tempat penyedia air pada keadaan darurat. Selanjutnya sebagai tempat pengendapan pasir atau kotoran-kotoran yang lain yang dibawa oleh air. Dan yang terakhir ada sebagai tempat pencampuran air dengan bahan kimia, sehingga pencampuran bahan kimia lebih merata. Selanjutnya adalah lokasi dan ketinggian reservoir. Yang pertama, reservoir penyeimbang biasanya dibangun di dekat instalasi pengolahan air. Yang kedua, reservoir pelayanan ditempatkan sedekat mungkin dengan pusat daerah pelayanan, kecuali jika keadaan tidak memungkinkan. Selain itu, harus dipertimbangkan pemasangan pipa paralel. Yang ketiga, ketinggian reservoir pada sistem gravitasi ditentukan sedemikian rupa sehingga tekanan minim sesuai hasil perhitungan hidrolisi jaringan pipa distribusi primer adalah 15 meter. Muka air reservoir rencana diperhitungkan tinggi muka air minimum. Yang keempat, jika elevasi muka tanah wilayah pelayanan bervariasi, maka wilayah pelayanan dapat dibagi menjadi beberapa zona wilayah pelayanan yang dilayani masing-masing dengan satu reservoir. Yang selanjutnya adalah contoh dari perhitungan volume reservoir. Jadi untuk menghitung volume dari reservoir, untuk menghitung kapasitas reservoir 1 meter, maka reservoir ditinjau dari fungsinya, yaitu sebagai equalizing flow. Jadi reservoir memerlukan untuk menyimbangkan fluktuasi permukaan air harian sehingga kebutuhan maksimum per jam dapat terpenuhi. Kapasitas reservoir ini dapat ditentukan bila fluktuasi pemakaian air harian di kota tersebut bisa diketahui. Ini adalah contoh dari perhitungan volume reservoir. Itu dapat dilihat ada pembagian tiap jam, yaitu setiap jamnya untuk menghitung selisih fluktuasi rata-rata. Dari selisih fluktuasi rata-rata dapat dihitung dari pengurangan kumulatif fluktuasi dikurangi kumulatif rata-rata, sehingga dapat menghasilkan selisih fluktuasi rata-rata setiap jamnya dan dapat diambil kesimpulan rata-rata pada hariannya.
Yang ketujuh, survei dan reservoir. Survei dan reservoir. Ini ada survei, masing-masing survei, diantaranya adalah survei hidrologi, yang dimana pengukuran tinggi muka air di sungai, pengukur debit sungai. Yang selanjutnya adalah survei geologi, yaitu mengetahui jenis atau lapisan tanah batuan, kondisi sedimen di lokasi tersebut. Selanjutnya adalah survei klimatologi, yaitu untuk mendapatkan data suhu kecepatan udara, kecepatan angin, kelembapan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah survei topografi, yaitu pengukuran poligon dan waterpass pada area rencana waduk dan daerah genangannya. Selanjutnya pengukuran situasi detail area rencana waduk dan daerah penanganannya. Pengukuran profil memanjang dan melintang sungai di sekitar eksis dam hingga batas daerah penangan. Penggambaran hasil pengukuran situasi detail dalam daerah genangan yang disajikan dalam bentuk peta situasi bendungan dan daerah genangan dengan bentuk kontur 1 meter. Hasil pengukuran topografi dipetakan pada peta situasi. Sedikit tambahan, yaitu terkait survei dan reservoir. Ini merupakan survei dalam pembangunan sebuah dam maupun reservoir. Terdapat macam survei yang dapat dilakukan untuk membuat dam dan reservoir tersebut. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 6 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.